Haleluya. Bapa, kami percaya setiap pujian penyembahan kami berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu. Kami juga percaya bahwa setiap doa yang kami panjatkan di sepanjang ibadah ini Bapa dengarkan dan kabulkan. Sekarang kami akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya dapat kami terapkan dengan tepat dalam hidup kami sehari-harinya. Juga dapat kami beritakan ulang kepada sesama kami sebaik-baiknya. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada kitab Daniel pasal 6 ayat 11. Saya akan berkhotbah dengan judul Iman sebagai Gaya Hidup. Sepanjang bulan ini gereja kita membahas firman dalam ibadah-ibadah seputar iman. Dan kali ini adalah didasarkan pada kitab Daniel pasal 6 ayat 11 dengan judul Iman sebagai Gaya Hidup. Demikian bunyinya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Puji Tuhan. Ini adalah contoh gaya hidup Daniel. Seorang putra Yahudi waktu masih muda dibuang ke Babilonia. Di sana dia sekolah menjadi punggawa Raja Nebukadnezar. Begitu rupa dia menghadapi tantangan dengan memandang kepada Tuhan. Dia berhasil menjadi petinggi, bahkan menjadi wakil raja. Tetapi yang paling tidak dilupakannya adalah Tuhan. Sama juga dia berjuang untuk bangsanya. Dia selalu teringat akan Yerusalem. Dan dia doakan itu di sepanjang hari hidupnya. Di sini diberitakan bagaimana Daniel menghadapi tantangan berat. Dia dengan seluruh bangsa Yahudi sebenarnya waktu itu. Di pembuangan Babilonia. Ada orang-orang yang iri hati kepada Daniel dan kawan-kawan yang sangat diberkati Tuhan. Lalu mereka ini memprovokasi dan menipu raja. Supaya raja ini gila hormat. Semua orang kiranya hanya menyembah kepada dewanya saja, dewa sang raja. Maka diusulkanlah pada ayat-ayat sebelumnya itu, tidak boleh ada yang menyembah kepada ilah lain kecuali kepada dewanya sang raja. Lalu dibuatlah patung yang begitu besar. Tetapi Daniel, dia di sini dikatakan walaupun dia mendengar berita itu dia tidak takut. Dia tetap saja berdoa, tetap saja beribadah, tetap saja memuji Tuhan, tetap saja mengingat Yerusalem. 3 kali sehari. Bukan nggak ada pekerjaan lain. 3 kali sehari. Bukan tidak ada kesibukan. 3 kali sehari. Bukan tanpa tugas. Bukan tanpa bisnis.
Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat yang kelima paling tidak, bagaimana dia itu menjadi wakil raja tadi, mewakili, sebenarnya yang lebih tepat adalah raja di raja, kaisar. Karena di bawah Nebukadnezar ini sudah dikuasai 120 raja di seluruh dunia. Memang Nebukadnezar adalah raja terbesar dari Babilonia baru waktu itu namanya. Dan Daniel ini satu dari 3 wakil raja untuk mengurus 120 raja-raja itu. Jangan katakan dia tidak ada urusan. Jangan katakan dia memang hanya itu aja kerjaannya, doa aja. Kalau bicara sibuk sekali beliau ini. Persoalan, banyak persoalan, ditambah lagi tidak boleh beribadah kepada Tuhan Allah. Tetapi sekali lagi dikatakan apa? Demi didengar Daniel. Setelah didengar Daniel, dia tidak malah takut. Dia tidak malah mundur. Dia makin bersemangat justru. Paling tidak dia tetap apa adanya. Seperti biasa dilakukannya. Jadi Daniel ini memang gaya hidupnya sudah begitu melekat pada dirinya. Doa, pujian, penyembahan, menyerukan nama Tuhan, memandang pada Tuhan, berseru dalam nama Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Ini adalah satu contoh yang sangat baik untuk kita teladani. Karena berbicara iman sebagai gaya hidup sangat relevan bagi kita sebagai umat Tuhan di zaman ini. Kita bangga dengan julukan orang beriman. Tapi apakah kita sungguh-sungguh beriman, itu hal lain lagi ternyata. Berapa kali kita beriman dalam keseharian hidup kita, ketika menghadapi tantangan, ketika melakukan tugas-tugas kita. Apakah iman ini, faith, menjadi lifestyle kita? Daniel adalah pribadi yang selalu beriman sepanjang tahun. Bukan hanya saat-saat tertentu. Bukan hanya di awal tahun, bukan hanya di akhir tahun, bukan hanya pada hari raya perayaan besar. Dimanapun Daniel memang dia begitu. Tak heran ya, coba. Daniel ini kan sebenarnya bukan nabi awalnya. Dia adalah seorang negarawan. Kenegarawanannya juga sebenarnya bukan di bangsanya sendiri, dia pembuangan. Tapi saking Daniel ini seorang pegawai yang setia beribadah pada Tuhan. Tuhan pakai dia menyuarakan firman. Bahkan diperlihatkan Tuhan padanya hal-hal yang akan datang. Begitu hebat. Maka Daniel ini dengan segala permohonan maaf dari saya, istilahkan sebagai nabi musiman ini termasuk. Daniel bukan nabi dari sejak awal semacam seperti Musa, sejak dipanggil itu aja kerjaannya. Daniel juga bukan apalagi seperti Yeremia yang sejak dari masa kandungan sudah ditentukan jadi nabi oleh Tuhan Allah. Daniel ini seiring dengan perjalanan hidupnya dan tanpa dia rasa, tanpa dia juga sodor-sodorkan diri, Tuhan pilih dia. God chose him, chosen to disciple, dipilih untuk memuridkan. Itulah Daniel. Kita seharusnya juga demikian. Kita dapat menjadikan iman sebagai gaya hidup, bukan hanya sebagai istilah atau ungkapan sporadik saat-saat tertentu saja. Kita dapat menjadikan iman sebagai gaya hidup. Yang menjadi pertanyaan adalah,
Bila manakah kita dapat menjadikan iman itu sebagai gaya hidup? Panjang ini urusannya, sebab banyak betul yang dapat kita catat dalam Alkitab apabila kita baca lebih lanjut. Tetapi karena keterbatasan saya menguraikan seluruhnya, maka paling tidak biarlah kita coba catat, renungkan lebih khusus 3 di antaranya. Bila mana kita dapat menjadikan iman sebagai gaya hidup. Yang pertama, bila kita tetap taat. Contohnya dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 11. Berikutnya, bila kita tetap tekun. Contohnya dalam surat Galatia pasal 6 ayat 8 dan 9. Dan bila kita tetap tenang. Contohnya dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Jadi dari sekian banyak kondisi pendukung bila mana kita dapat menjadikan iman sebagai gaya hidup, 3 di antaranya adalah yang pertama, bila kita tetap taat. Orang beriman itu orang yang taat pada perintah Tuhan. Bukan taat pada perintah manusia. Kecuali memang perintah manusia itu didasarkan betul-betul pada perintah Tuhan. Tentu ini tidak jadi anarkis. Kita nggak peduli ya dengan peraturan dunia ini. Karena secara umum peraturan dunia paling tidak dalam kenegaraan itu diinspirasikan Tuhan juga melalui hikmat bagi para tua-tua kita, bagi para pendahulu kita. Jadi jangan salah artikan, kita hanya taat pada perintah Tuhan, lalu yang lain kita abaikan. Tidak begitu maksudnya. Tapi kalau dibuat ranking, siapa yang harus kita dahulukan ketaatan terhadapnya? Terhadap Tuhan. Orang yang beriman itu adalah orang yang taat pada Tuhan. Karena memang kan beriman pada Tuhan, berarti ya harus taat pada Tuhan. Coba lihat tadi saya sudah sebutkan di awal surat Ibrani 11 ayat 8 sampai 11. Contoh orang beriman adalah contoh orang yang taat, yakni Abraham. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang menjanjikan memberikan janji itu setia. Bapak Ibu ketemu enggak ayatnya? Mana? Kok nggak dilihat Alkitabnya? Ngapain datang gereja nggak bawa Alkitab? Coba mau ngapain? Kita sedang belajar firman. Kalau Bapak Ibu tidak mau baca Alkitab, bagaimana kita mengerti firman? Jangan bilang saya marah. Dan kalau marah juga itu yang benar. Bukan saya sudah sempurna, tapi dalam hal ini tobatlah. Apa sih susahnya bawa Alkitab? Bawa segala macam bisa. Kenapa bawa Alkitab gak bisa? Ngeringkas pendeta. Mau ringkas masuk neraka. Jangan begitu. Kita harus menjadi teladan Bapak Ibu. Kita gereja tua loh, bentar lagi 50 tahun loh. Jangan makin sepi, harus makin semangat dong. Ayo buka Alkitabnya. Kalau tidak ada Alkitab yang teks seperti C
cetakan begini, bawa yang digital boleh. Tapi harus serius, jangan nyambi-nyambi yang lain kau lihat juga. Janganlah begitu. Berapa lama lah saya khotbah, bentar lagi juga dikasih tahu, udah pendeta habis waktu. Ayo Bapak Ibu, kita kawan lama. Kalau saya berkata begini jangan dicoret dari daftar pengkhotbah. Ayo Bapak Ibu, kita semangat, kita sedang makan firman. Indah firman itu. Ayo lihat Bapak Ibu. Coba tolong lihat saya, sebentar sih. Kalau ada pilihan piknik virtual atau piknik langsung? Langsung. Lalu kenapa lihat Alkitab itu virtual? Langsung aja lihat. Jangan dibayang-bayangin, didengerin apa tuh. Dan jangan salahkan multimedia yang memang juga telat. Ayo Bapak Ibu. Lihat nih, segala macam dicoba kreasi oleh pengurus supaya Anda tertarik. Tapi kalau kita tidak memberi perhatian, waduh. Kalau Anda lihat dari luar ya, gedung ini besar dah. Harusnya di jalanan macet di sana gara-gara kita. Bangkitkan semangat kita yang dulu, mana kita yang dulu. Mungkin saya jadi emosional. Sekarang tenangkan diri. Lihat kembali surat Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 11. Abraham adalah orang beriman. Karena iman Abraham taat. Jadi orang beriman itu ya taat. Tuhan panggil dia kemana? Lihat akhir ayat yang ke-8. Ia tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya taat aja. Disuruh mengampuni. Gak enak. Tapi siapa yang suruh? Tuhan, taat. Disuruh menghormati orang tua. Tapi orang tua gitu deh. Tapi ya Tuhan, jadi kehendak-Mu. Apa perintah Tuhan bagi kita? Mari kita berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Maka iman kita akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Kejadian pasal 15 ayat 6. Kejadian pasal 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Boleh sama-sama yuk. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wow. Makanya disebut orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu menjadi gaya hidup kita, memang ditunjukkan lewat apa itu? Ya kita taat. Ada satu lagi, sudah dapat anak pun Abraham. Diuji lagi, Abraham, ya Tuhan, serahkan anakmu padaku. Apa jawab beliau? Oh, janganlah, yang lain aja lah. Cuman Tuhan ini udah dikasih diminta lagi, nggak aci begini Tuhan janganlah. Tapi Abraham bilang apa? Ya Tuhan, ya Tuhan. Coba tolong ya, kalau Anda setuju ikuti. 1, 2, 3. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ku jawab ya. Beri persepuluhan. Ayo pagi-pagi doa. Iparmu si itu jangan pukul dia, nggak bisa dong. Harus dipukul, ipar begini kurang asem. Begitu? Tidak. Ku jawab ya.
Tuhan suruh. Siapa yang suruh? Kalau Tuhan yang suruh, ya Tuhan. Ya Tuhan. Gak usah kau ambil uang itu bukan milikmu. Terhilala. Terhilala Tuhan, kapan lagi? Janganlah Tuhan urus ini dululah. Jangan terhilala gabe melala. Hancur lebur jadi bubur. Gara-gara diingetin nggak mau tahu. Ku jawab apa? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Makanya apa disebutkan? Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Relakan orang tuamu itu dipanggil Tuhan. Jawab apa? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Apa kata Tuhan? Sebab Tuhan itu tidak pernah keliru. Dia tidak pernah salah. Amin Bapak Ibu. Maka apa kata Ayub? Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Janganlah kita hanya menerima yang enak saja dari Tuhan, tetapi juga yang tidak enak. Kitab Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Itulah Ayub. Dia tidak pernah berkata yang keliru soal Tuhan. Tuhan baginya selalu benar. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Wow. Orang beriman itu selalu taat. Jadi kita juga akan menjadi pribadi yang dengan gaya hidup sepanjang tahun ini. Kan selalu ada mode ya, setiap tahun. Woi, warna apa nih yang lagi ngetren nih tahun? Gaya musik apa nih? Apa nih? Pakaiannya model apa nih? Musiknya, filmnya. Buat kita sepanjang tahun 2000 berapa ini? Biar kita gaya hidupnya adalah beriman. Itu gaya hidup kita. Gaya hidup aku tahun ini adalah beriman. Ditunjukkan melalui apa? Ya kita tetap taat. Karena lifestyle tuh tetap menyatu dengan diri kita. Kita tidak taat hanya untuk sebagian hal. Seluruhnya kita taati. Meskipun ya bisa jadi Tuhan suatu ketika itu belum menolong. Bisa jadi. Tapi perkataan Daniel dan kawan-kawan, dalam hal ini kawan-kawannya adalah Sadrak, Mesak, Abednego yang masyhur sekali. Kan bukan hanya Daniel yang menghadapi tantangan soal beribadah tadi, tapi juga semua orang Yahudi di pembuangan. Lebih khusus 4 sekawan ini. Di samping Daniel tadi adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Apa kata mereka ini bertiga? Kitab Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Wow. Kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Gimana ini kalau kita diperhadapkan dengan, kalau kau ikuti keinginanku, kuberikan tanah itu padamu, kata seseorang. Tapi kau harus tinggalkan Tuhan.
Jawabnya apa? Enggak dong. Kalau kau ikut aku, kata si Gondorwo itu, kuberikan pangkat yang tinggi padamu. Kita jawab apa? Enggak dong. Kau ikut aja sama aku, karena aku santuni tiap bulan sekian. Tinggalkan saja istrimu, tinggalkan suamimu, ikut aku aja kau. Jawabnya apa? Enggak dong. Setan selalu menawarkan hal-hal yang kelihatan indah di awal, tapi kemudian membawa kepahitan di sepanjang sisi hidup kita, bahkan dalam kekekalan. Kalau kau sujud menyembahku, kata iblis itu, semua kuberikan padamu. Enggak dong. Kami boleh miskin materi, tapi kami kaya dalam Tuhan. Yesus cukup bagi kami. Dia pelihara kita. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerahnya. Amin. Tunjukkanlah tahun ini Bapak Ibu bahwa kita orang beriman. Dengan kita tetap taat. Berikutnya, bila manakah kita dapat menjadikan iman sebagai gaya hidup itu adalah bila kita tetap tekun. Tekun. Tekun melakukan tugas-tugas kita. Tekun untuk bekerja. Tekun melakukan kewajiban kita. Maka Tuhan pasti akan memberkati. Galatia pasal 6 ayat 8 dan 9. Mari Bapak Ibu kita baca bersama. Kitab atau surat Galatia pasal 6 ayat 8 dan 9. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berarti mesti terus keep doing good. Terus lakukan yang baik. Jangan berhenti berbuat baik. Menabur terus, maka kita akan menuai. Berbuat baik. Ya memang kalau bicara menabur menurut Alkitab luas ya Bapak Ibu. Menabur itu bekerja. Menabur itu juga beribadah. Menabur itu juga melayani. Ya dalam segala hal yang baik. Bapak Ibu tahu ya benih kecil tadinya, tapi karena ditabur di tempat yang tepat, maka dia akan berkembang. Biar dalam segala hal kita melibatkan Tuhan. Apa ya yang kita mau kerjakan tahun ini? Bapak Ibu mau lakukan apa nih tahun nih? Pendeta, aku mau beli itu tuh di sana tuh gedung itu tuh untuk usaha. Jadi, pendeta, aku mau menikah nih. Yang keberapa? Yang pertama lah pendeta. Jadi, pendeta, aku mau sekolah tinggi nih. Jadi, libatkan Tuhan. Jangan sesumbar, sombong. Rasa dia layak. Hati-hati. Hati-hati dengan kebisaan dan kebiasaan. Merasa bisa, merasa biasa. Oh, berarti dia ngelibatkan Tuhan lagi. Bapak Ibu, Kolose pasal 3 ayat 17 ini mesti kita hafal loh. Kolose 3 ayat 17 ini indah.
dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Jangan takut ya, ini soalnya udah besi. Ya, apa itu yang goyang-goyang? Enggak ada yang goyang-goyang. Ini besi nih, jangan takut, ini enggak runtuh. Saya senang ini modelnya nih. Cocok kali dengan ini saya. Kemarin itu masih agak gimana gitu. Bagus ya, di mana ini belinya? Memang ya pengurus gereja kita ini selalu memikirkan gimana ya lebih baik lagi, lebih baik. Kamera ditambah, ayo Bapak Ibu ajak jiwa-jiwa ya. Lu datang ke gereja gua luas, bagus, parkirannya luas, bagus juga. Ajak Bapak Ibu. Bangunkan dia. Ku jemput kau ya. Jemput mah gampang, ntar pulang ini gimana? Laparnya aku nanti. Aku ajak kau makan sekali seminggu. Dari mana dananya pendeta? Ya kita nggak usah jajan lah hari-hari biasa supaya hari Minggu kita jajanin orang. Yang penting jiwa. Tuhan balas nanti itu. Beneran. Tidak pernah kita ini melayani ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tuhan itu ada dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Menikah dalam nama Yesus. Bekerja dalam nama Yesus. Ya luas ya. Tapi kita tekuni. Jangan hanya ya separuh jalan udah. Apalagi kalau ada susah tinggalin. Jangan dong. Saya sebenarnya mau banyak bicara. Ya emang dari dulu pendeta selalu lama khotbahnya. Saya banyak catatan soalnya, tapi saya persingkat saja. Begini ya, supaya ada catatan kita lebih teratur. Kan bila kita tetap tekun menjadi gaya hidup kita dalam peribadahan, tetap tekun. Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai 25 indah sekali itu. Sebab Kristus sudah bebaskan kita, maka kita masuk ke ruang Maha Kudus Allah tanpa takut lagi. Tapi gunakanlah kesempatan itu, tirai yang terbuka lebar, laluilah itu, masuk ke dalamnya lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu kau Yesus, lebih dari Yesus. Pokoknya ini tahun lebih banyak lagi nangis di hadapan Tuhan, lebih banyak lagi memuji menyembah, lebih banyak lagi berlutut. Caranya gimana pendeta? Tutup itu sosmed semua, tutup itu. Pada saat kita bergairah kita. Jangan kita meninggalkan jam-jam ibadah. Amin. 1 Timotius 4 ayat 7 bagian akhir saja. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8 alasannya apa? Karena latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji untuk hari ini, besok maupun yang akan datang. Haleluya. Iman sebagai lifestyle kita ditunjukkan dengan tetap tekun dalam peribadahan, tekun pula dalam pekerjaan. Itu kan menabur. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Buka toko pagi-pagi ya, terus cucuran air mata. Tungguin orang cucuran air mata. Atau jadi pegawai pagi-pagi kita berlari mengejar bus kota, berlari ke stasiun, berlari, aduh cepat supaya jangan telat.
Berlari, berjuang kita. Diutus ke sana kemari, kita hemat-hemat supaya ada sisa lumayan buat nambah uang jajan anak. Berlari, bercucurkan air mata, akan menuai dengan sorak. Mencucurkan air mata kita, membimbing anak-anak kita. Kalau saya lihat si tante itu, dia atau si ibu itu pagi-pagi bangun, dia antar anaknya, dia jemput lagi cucunya juga. Waduh, dia dibimbing begitu rupa. Diberkati. Jangan kita jadi pemalas. Kita harus menjadi orang yang tekun, amin. Karena kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Yakobus pasal 5 ayat 7, ini indah sekali. Karena itu saudara-saudara, Yakobus 5 ayat 7, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Haleluya. Begitu pula dalam pelayanan. Tidak mudah ya melayani. Bapak Ibu pernah enggak pergi ke restoran atau rumah makan? Coba ya jawab saja sederhana. Yang biasa banyak tuntutan pelayan atau tamu? Yang banyak ocehannya pelayan atau tamu? Yang bayar pelayan atau tamu? Pulanglah tamu itu. Lalu ditutuplah restorannya. Lalu dikumpulkanlah semua. Siapa yang dibayar? Pelayan. Siapa yang dibayar? Yang diocehin itu. Yang dikata-katai itu. Wow, nih majelis gini, wow, nih pendeta gini, wow, tuh nyanyinya kok, wah, main keyboardnya kok gitu, wah, tapi pelayan yang baik bilang apa? Terima kasih, datanglah, bukan, saya kok, gak usah kau datang lagi, apa kau? Kau juga, yang ini Tuhan, kau usah datang dia itu. Bikin kacaunya itu di gereja ini. Melayani lebih sungguh. Sudah mendarah daging soalnya. Saya ingat tahun lalu atau berapa saat yang lalu itu, tema gereja kita setia sampai titik akhir. Itulah Rasul Paulus, 2 Timotius 4 ayat 5, 6, 7. Juga 8 boleh. Setia sampai akhir. Makanya kita kalau melayani andalkan Tuhan. Amin. Jangan andalkan kekuatan sendiri, nggak sanggup kita nanti. Nggak sanggup. Ada satu ayat indah sekali nih. Boleh baca bersama ya. Kisah Para Rasul 14 ayat 3. Coba dah. Ini indah sekali. 1 Kisah Para Rasul 14 ayat 3. 1, 2. Belum. Iya, 14 ayat 3. 1, 2, 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena apa? Iya. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Haleluya. Tahun ini juga banyak mujizat terjadi di gereja kita. Amin. Yes. Tapi kita mesti berani. Aku bukan si berani pendeta. Enggak, ini bukan urusan marga ini.
Kita berani bukan karena kita si berani marganya. Kita berani karena kita percaya. Lihat, karena mereka percaya kepada Tuhan. Kita berani melayani bukan, oh depositoku udah cukup, gak usah takut. Oh bukan. Kita bukan karena tabungan banyak maka kita berani melayani. Oh aku sudah lulus sekolah. Oh ya syukur, sekolah itu bagus, sekolah aja terus. Tetapi bukan mengelesengi, bukannya nyindir, bukan. Sekolah itu bagus, memang sekolah bagus. Saya juga anak sekolahan, tapi jangan kita mendasarkannya pada sekolah kita. Tapi lihat ini, karena mereka percaya kepada Tuhan, beriman. Kita mesti percaya. Mana-mana Tuhan mana, kok banyak lagunya nih hari ya? Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa macam-macam ini. Kalau dulu kami lagi puasa di seminari, biar tanpa nasi. Ya, stres juga ya. Ada juga biar tanpa dasi. Ada juga biar tanpa gaji. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan para pelayannya, amin. Setiap satu cangkir pun diberikan untuk penginjil, upahnya dari mana? Dari Tuhan. Benar Bapak Ibu. Saya waktu masuk ke situ ya, bagus gereja ini. Ada dana untuk ini, dana untuk itu. Banyak kali itu. Jangan bilang begitu. Puji Tuhan, haleluya Tuhan. Doa nih Tuhan supaya pakai aku Tuhan, berkatin aku. Kusumbang ini nanti. Gitu, ngomongnya gitu itu orang-orang beriman. Jangan enggak ada ini. Tutup. Apain pula di situ? Ngeganggu jalanan aja. Ditaruh di depan, ditaruh di belakang, samping, kiri, kanan. Kalau kita nggak ada iman, susah. Jadi kalau lihat begitu, dalam nama Yesus, aku mau ambil bagian, berkatin aku Tuhan. Coba bilang, berkatin aku Tuhan. Jadilah seperti imanmu. Terakhir adalah dalam yang kedua ya, nanti ketiga cepat saja itu. Dalam pernikahan setia, tekun, beriman. Kenapa? Kita menikah dalam Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 5, apa disebutkan? Janganlah kita menjauhkan diri satu sama lain suami istri. Jangan. Biar kita selalu bertemu. Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16. Tuhan berkata apa? Aku membenci ya perceraian. Ya memang kasus-kasus perceraian rumit ya Bapak Ibu. Saya tidak hendak menghina orang yang bercerai. Saya juga tidak hendak mengutuki orang yang bercerai. Saya juga tidak hendak mengatakan bahwa orang bercerai masuk neraka langsung. Bukan begitu. Tapi Tuhan berkata Dia membenci perceraian. Renungkanlah itu. Tapi kami sudah terlanjur bercerai pendeta. Bagaimana caranya? Menangislah di hadapan Tuhan. Dan berjanjilah jangan lakukan lagi. Pasti pendeta. Ya jangan pasti-pasti. Karena survei membuktikan lebih banyaknya orang bercerai lebih dari 1 kali. Daripada sekali. Maka jangan bercerai. Tetap tekun, itu orang beriman, menjadi gaya hidupnya dalam peribadahan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pernikahan. Bila manakah kita dapat menjadikan iman sebagai gaya hidup? Yang ketiga terakhir adalah bila kita tetap tenang. Saat terjadi goncangan, benar gak beriman? Bisa gak terjadi goncangan? Maaf ya.
banyak perkara kita tidak mengerti. Lagi naik pesawat udara jauh kan, berapa ribu meter tuh dari darat itu ya. Terjadi goncangan. Orang beriman sih kami gimana? Iya, aduh, bagaimana ini? Tadi aku dulu berdoa loh Tuhan. Jangan begitu, tenang aja. Tenang. Aku berserah. Jangan nyanyi begitu, jangan nyanyi gitu. Ku serahkan pada Tuhan tubuh roh dan jangan nyanyi itu, jangan nyanyi itu. Sampai bertemu, jangan nyanyi itu, jangan begitu. Di rumah Bapa yang jangan dulu. Ya enggak apa-apa, memang kalau kita nyanyi lebih cepat mati gitu, enggak, malah lebih lama. Karena semua pujian itu adalah pujian dimanapun kita boleh nyanyikan. Saya tidak berkata bahwa semua serba sama ya, tentu ada tema-temanya, lagu di perkabungan, di pernikahan beda-beda. Tapi aku berserah itu kan lintas tema toh. Betul dah? Sampai bertemu ya itu sih memang bisa menjadi syak buat penumpang lain. Gila nih orang. Kenapa nyanyiin begitu? Ya jangan juga sih, memang kita carilah lagu-lagu yang tepat. Tapi intinya adalah berserah. Bukan kita menyukai keadaan, tapi kita dilatih untuk beriman, menjadi lifestyle kita dalam segala situasi. Coba ya beberapa ayat, 1 Petrus 4 ayat 7. Bentar lagi selesai, 1 Petrus 4 ayat 7. Ini indah sekali. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang kita, tenang. Bukan senang ya, tapi tenang. Dioperasi, tenang, serahkan. Diadili. Dikata-katai. Tenang. Kita milik Tuhan. Tidak akan digoyahkan siapapun. Tangan Tuhan kuat menjaga kita. Makin berat persoalan itu, makin Tuhan jaga kita. Kiri, kanan, depan, belakang, buntu. Tapi Tuhan bilang apa lewat Musa? Hei saudara-saudara, Keluaran 14 ayat 13, 14. Keluaran 14 ayat 13, 14. Tenang, Tuhan akan bertindak. Kamu akan melihat keajaiban hari ini. Tenang. 2 Tawarik 32 ayat 7 dan 8. 2 Tawarik 32 ayat 7 dan 8. Ketika Yerusalem dikepung oleh pasukan Kasdim, Nebukadnezar tadi itu. Hizkia raja yang beriman berkata apa? Saudara-saudara, tenang. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Yang menyertai mereka adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan Allah kita. Haleluya. Tangan Tuhan enggak kelihatan, tapi selalu menopang kita. Percayalah, tidak akan tergeletak kita umatnya. Apa kata Daud? Ada Goliat, masih ingat? Kau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Kita tenang, bahkan dalam peperangan. Apa yang terjadi? Kita tidak suka yang tidak enak itu. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebab aku orang beriman. Kita percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Demikianlah Bapak Ibu uraian khotbah hari ini tadi didasarkan pada kitab Daniel 6 ayat 11 dengan judul iman sebagai gaya hidup.
kita dapat menjadikan iman sebagai gaya hidup. Bila manakah itu? Mula-mula bila kita tetap taat. Berikutnya bila kita tetap tekun. Lalu bila kita tetap tenang. Mari tunduk kepala, kita mau bersyukur atas firman, berserah sekaligus. Allah kita hebat, Allah kita luar biasa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Biar firman-firman yang kami baca tidak berlalu begitu saja. Kami boleh ingat, pegang firman-Mu. Kami mau menjadikan iman sebagai gaya hidup kami di tahun ini. Begitu banyak masalah, banyak tugas, banyak problem, kami serahkan pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak, kami teringat akan pendeta gembala kami, Bapak Pendeta Dirman Tuhan. Beliau sedang dirawat Tuhan, bukan karena maunya beliau Tuhan. Kakinya selama ini dipakai untuk melayani kami Tuhan, melayani jiwa-jiwa lain. Beliau Tuhan Yesus sangat kami banggakan dan kami bersyukur melalui hidup beliau. Kami boleh belajar firman, belajar akan ketuhanan. Kami dia doakan kami selalu Tuhan, berkati juga Tuhan ibu Tuhan. Tolong Tuhan kuat-kuatkan keluarga ini Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Anak-anak, menantu, cucu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja kami ini, berkati akan senior pastor kami, semua pendeta di gereja kami, berkati juga Ibu Pendeta Grace, Pendeta Elizabeth, Bu Pendeta, Bapak Ibu sekalian, diberkati majelis pengurus yang baik hati, yang berjuang bersama-sama, aktivis pengerja jemaat, semua kalangan, semua usia, siapapun yang datang hari ini, ada berkat Tuhan bagi kami untuk kami bawa pulang dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Juga dengan Bapak Albon, Nenggolan dan Ibu dan semua tua-tua kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.